Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Raka Ismaya, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah kajian kebahasaan. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah proses terbentuknya bunyi dan alat ucap manusia. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan terlewatkan ya, tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi proses terbentuknya bunyi dan alat ucap manusia, apakah Sobat Ujar masih ingat apa dan bagaimana proses terbentuknya bunyi dan alat ucap manusia? Ya. Kita mengetahui bahwa bunyi menjadi syarat penting dalam proses berkomunikasi secara verbal, karena komunikasi verbal terjadi karena ada bunyi yang diterima oleh indera pendengaran dan kemudian diproses di dalam otak lalu dimaknai oleh tubuh manusia. Bunyi adalah bentuk gelombang longitudinal dengan arah gerakan dan rambatannya yang sama, yang menghasilkan suara yang dapat didengar oleh makhluk hidup. Gelombang bunyi dapat merambat melalui berbagai perantara, termasuk cairan, udara, dan benda padat yang ada di permukaan bumi. Proses terjadinya bunyi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian proses yang terjadi. Nah, untuk memperdalam materi pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas lebih rinci melalui materi yang akan disajikan. Lalu, bagaimana definisi bunyi terbentuknya oleh alat ucap manusia? Berdasarkan materi yang akan kita bahas kali ini, maka perlu kita ketahui konsep dari proses terbentuknya bunyi. Setelah itu, perlu mengetahui juga alat ucap manusia, dan juga kita perlu mengetahui apa itu bunyi vokal dan bunyi konsonan. Kita bahas yang pertama, yaitu proses terbentuknya bunyi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bunyi merupakan bentuk gelombang longitudinal dengan arah gerakan dan rambatannya yang sama, yang menghasilkan suara yang dapat didengar oleh makhluk hidup melalui sebuah perantara. Misalnya seperti getaran gendang yang dipukul, getaran sinar gitar yang dipetik, getaran pita suara manusia, dan masih banyak yang lainnya. Getaran ini memicu munculnya gelombang bunyi di udara. Semakin kuat getarannya, semakin keras pula bunyi yang dihasilkan. Namun, jika getaran dari benda tersebut cukup lemah, bunyi yang dihasilkan akan menjadi lembut dan sulit didengar. Gelombang bunyi di udara yang muncul akibat getaran benda akan diterima oleh daun telinga dan masuk melalui liang telinga menuju gendang telinga, menyebabkan bergetar. Getaran inilah yang akan berlanjut melalui tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, dan bergerak ke arah rumah siput. Akibatnya, dengan gelombang ini, rumah siput akan bergetar dan sel rambut di dalamnya akan melengkung. Nah, selanjutnya, saraf auditori akan mengirimkan sinyal ini ke otak. Kemudian, otak akan menerjemahkan sinyal dari saraf ini sebagai bunyi yang dapat dipersepsikan oleh manusia. Proses pendengaran melibatkan transformasi getaran suara dari lingkungan sekitar menjadi potensi aksi. Ketika objek bergetar, ia menciptakan gelombang suara yang merambat sebagai perubahan tekanan udara. Nah, telinga manusia memiliki kemampuan untuk membedakan berbagai karakteristik suara, seperti nada dan kenyaringan yang berkaitan dengan frekuensi gelombang suara dan tingkat intensitas suara. Proses suara dapat diukur melalui satuan Hertz. Frekuensi suara dapat diukur melalui satuan Hertz yang didasarkan dari jumlah siklus gelombang suara per detik.
Telinga manusia biasanya dapat mendeteksi frekuensi suara dalam kisaran 1000 sampai 4000 Hz. Namun, bayi memiliki kisaran frekuensi pendengaran yang lebih luas, berkisar antara 20 sampai 20.000 Hz. Intensitas suara bisa diukur dalam desibel ya. Pendengaran manusia biasanya antara 0 hingga 13 desibel. Penting untuk diingat bahwa semua karakteristik ini mengalami serangkaian proses sebelum akhirnya diinterpretasikan oleh pusat pengelolaan suara di otak. Setelah memahami bagaimana bunyi terbentuk, kita dapat mengidentifikasi berbagai jenis bunyi yang dapat didengar oleh makhluk hidup. Bunyi tersebut meliputi yang pertama adalah bunyi audiosonik ya. Audiosonik ini memiliki getaran bunyi berkisar antara 20 hingga 20.000 getaran per hertz per detik dan dapat didengarkan oleh manusia. Yang B, kedua ya, adalah bunyi infrasonik ya. Sebaliknya, infrasonik ini adalah jenis bunyi yang lemah karena memiliki kurang dari 30 getaran per hertz per detik. Jenis suara ini hanya dapat didengar oleh beberapa hewan saja, seperti jangkrik, angsa, dan anjing. Lalu yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah jenis bunyi yang sangat kuat karena memiliki lebih dari 20.000 getaran per hertz per detik. Sayangnya, manusia tidak mampu mendengar jenis bunyi ini, tetapi beberapa hewan seperti lumba-lumba dan kelelawar dapat mendengarkannya. Bunyi tidak terjadi secara instan. Ada beberapa syarat harus terpenuhi agar bunyi dapat terbentuk. Nah, berikut adalah syarat-syarat terjadinya bunyi. Yang pertama adalah sumber bunyi ya. Sumber bunyi adalah syarat utama terjadinya bunyi. Ini adalah objek atau benda yang menghasilkan getaran yang kemudian menjadi bunyi. Melalui sumber bunyi, bunyi akan merambat ke pendengaran melalui media perantara. Yang B adalah media penghantar. Media penghantar berperan penting dalam merambatkan gelombang bunyi ke pendengaran. Media ini dapat berupa zat padat, cairan, ataupun udara. Bunyi yang merambat melalui benda padat atau cair akan terdengar lebih jelas. Sedangkan pada udara, bunyi akan terdengar lebih redup. Misalnya, di luar angkasa, komunikasi melalui bunyi akan sangat sulit terjadi. Yang C adalah pendengar. Pendengar adalah pihak yang menerima gelombang bunyi yang merambat melalui media penghantar. Pendengar inilah yang kemudian dapat mendengar bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Pendengar juga bisa berupa manusia atau makhluk lain yang memiliki kemampuan pendengaran. Kedua, kita akan bahas terkait dengan apa itu alat ucap manusia. Nah, untuk memperdalam pemahaman ini, kita terkait juga dengan pembentukan bunyinya. Maka alangkah baiknya pertemuan kali ini juga kita detailkan apa saja alat ucap manusia yang berhubungan dengan bunyi. Namun sebelum ke jenis alat ucap manusia, kita harus tahu dulu apa sebenarnya alat ucap manusia itu. Menurut Abdul Khair dalam bukunya Fonologi Bahasa Indonesia, alat ucap adalah organ dalam tubuh manusia yang berperan dalam pengucapan bunyi. Namun, Heriadi dalam bukunya yang berjudul Fonologi Bahasa Indonesia dalam Nuansa Pembelajaran mengemukakan bahwa alat ucap memiliki tidak hanya satu, tetapi dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi primer dan yang kedua adalah fungsi sekunder. Nah, fungsi sekunder adalah penggunaan alat ucap dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Di sisi lain, fungsi primer adalah fungsi alat ucap yang berkaitan dengan keperluan fisiologisnya, seperti paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengecap,
dan gigi untuk mengunyah. Walaupun alat-alat ini memiliki fungsi primer dalam kehidupan sehari-hari, di dalam konteks linguistik, alat-alat ini digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa saat berbicara. Beberapa alat ucap yang relevan dengan fonologi bahasa adalah paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveum atau gusi, palatum atau langit-langit, velum atau ujung langit-langit, dan afula. Nah, semua alat ini berperan di dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa dan dalam perbedaan bunyi-bunyi tersebut dalam berbagai bahasa. Oke, yang pertama tadi ada paru-paru ya. Paru-paru merupakan sumber arus udara yang diperlukan untuk pembentukan bunyi bahasa. Bunyi bahasa ini bisa dihasilkan melalui arus udara yang berasal dari paru-paru atau arus udara agresif, dan ini adalah syarat mutlak. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada bunyi yang dihasilkan dengan udara ingresif, yaitu arus udara dari luar. Yang kedua adalah pangkal tenggorok atau laring ya. Pita suara, glotis, dan epiglotis. Ini adalah laring, rongga pada ujung saluran pernapasan yang memiliki sepasang pita suara. Pita suara ini memiliki posisi yang dapat bervariasi, mulai dari terbuka hingga tertutup rapat, tergantung bagaimana arus udara yang dikeluarkan. Bunyi bahasa pertama kali terbentuk di glotis, dan keadaan glotis mempengaruhi jenis bunyi yang dihasilkan, seperti bunyi tak bersuara, bunyi bersuara, bunyi hambat glotal. Epiglotis adalah katup di pangkal tenggorokan yang mengatur aliran udara ke paru-paru dan aliran makanan atau minuman ke sistem pencernaan. Yang C, rongga kerongkongan atau faring. Faring adalah ruang di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring bergetar ketika pita suara bergetar, dan bunyi yang dihasilkan dikenal sebagai bunyi faringal. D, langit-langit lunak atau velum, anak tekak atau uvula, dan pangkal lidah atau dorsum. Nah, velum ini atau langit-langit lunak dan uvula, anak tekak, bergerak naik turun untuk mengatur aliran udara melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring ketika udara dikeluarkan melalui rongga mulut dan menjauh dari dinding faring ketika udara dikeluarkan melalui rongga hidung. Ini menghasilkan bunyi nasal atau melalui hidung atau oral melalui mulut. Nah, bunyi dorsovelar dihasilkan ketika velum berperan sebagai artikulator pasif dan dorsum, pangkal lidah, sebagai artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan oleh uvula disebut bunyi uvular. Yang E, langit-langit keras, palatum, ujung lidah apex, dan daun lidah laminum. Langit-langit keras atau palatum adalah artikulator pasif, dan yang menjadi artikulator aktif adalah ujung lidah atau apex atau daun lidah laminum. Nah, ini menghasilkan bunyi apikopalatal dari gabungan kata apex dan palatum atau laminopalatal. Yang F, ceruk gigi atau alveolum, apex dan daun lidah atau laminum. Alveolum adalah artikulator pasif, sedangkan apex atau laminum adalah artikulator aktif. Ini menghasilkan bunyi
apicoal veolar atau laminoal veolar. Yang G, gigi, ujung lidah, dan bibir. Dalam produksi bunyi, gigi atas adalah artikulator pasif dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah apex atau bibir bawah. Ini menghasilkan bunyi apicodental dari kata apex dan dentum, atau labiodental. Ini melibatkan bibir. Yang H, bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas berperan sebagai artikulator pasif dan bibir bawah adalah artikulator aktif. Ini menghasilkan bunyi bilabial, melibatkan kedua bibir atau labiodental. Yang I, lidah. Lidah ini memiliki 4 bagian. Yang pertama ujung lidah, yang kedua daun lidah, yang ketiga punggung atau pangkal lidah, dan yang keempat adalah akar lidah. Lidah selalu menjadi artikulator pasif di dalam pembentukan bunyi bahasa. Nah, artikulator aktif itu terletak di rahang atas. Yang J, mulut dan rongga mulut. Rongga mulut dengan kedua bibir atas dan bawah itu berperan di dalam pembentukan bunyi vokal. Bentuk mulut, apakah bundar atau tidak bundar, itu sangat berpengaruh jenis bunyi vokal yang dihasilkan. Bentuk mulut yang bundar pastinya menghasilkan bunyi vokal yang bulat, ya. Yang K, rongga hidung. Rongga hidung adalah bagian penting di dalam pembentukan bunyi bahasa. Ketika bunyi bahasa dihasilkan melalui rongga hidung, ini disebutnya bunyi nasal. Nah, proses ini, pembentukan bunyi ini melibatkan penutupan rapat-rapat aliran udara dalam rongga mulut dan pengalihan aliran udara melalui rongga hidung. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa jenis bunyi nasal yang dihasilkan, yaitu pertama, bunyi nasal bilabial. Ini melibatkan bibir atas dan bibir bawah sebagai artikulator. Aliran udara dialihkan melalui rongga hidung dengan bibir yang berdekatan. Contohnya, bunyi ini dalam bahasa Indonesia adalah M, seperti dalam kata mama. Yang kedua, bunyi nasal apicoal veolar. Bunyi ini melibatkan afeks ujung lidah sebagai artikulator aktif dan alveolum sebagai artikulator pasif. Aliran udara dialihkan melalui rongga hidung ketika lidah mendekati alveolum. Ini terdengar seperti huruf N dalam kata nasi. 3. Bunyi nasal laminopalatal. Bunyi nasal ini melibatkan laminum atau daun lidah sebagai artikulator aktif dan palatum sebagai artikulator pasif. Aliran udara dialihkan melalui rongga hidung ketika laminum mendekati palatum. Contohnya adalah N dalam kata nyala. 4. Bunyi nasal dorsovelar. Bunyi ini melibatkan dorsum, punggung lidah sebagai artikulator aktif dan velum, langit-langit lunak sebagai artikulator pasifnya. Aliran udara dialihkan melalui rongga hidung ketika dorsum mendekati velum. Ini terdengar seperti eng dalam kata singa. Semua jenis bunyi nasal ini memerlukan penutupan rapat aliran udara dalam rongga mulut dan peralihan aliran udara melalui rongga hidung yang menghasilkan resonansi khas bunyi nasal. Nah, ketiga, kita akan membahas bunyi vokal dan bunyi konsonan berdasarkan keberadaan rintangan terhadap aliran udara. Bunyi dalam bahasa dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori utama, yaitu bunyi vokal
dan bunyi konsonan. Nah, yang pertama bunyi vokal ya. Bunyi vokal adalah jenis bunyi bahasa di mana harus tidak mengalami hambatan yang signifikan. Kualitas bunyi vokal ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, tinggi rendahnya posisi lidah. Posisi vertikal lidah, apakah tinggi atau rendah di dalam mulut, itu sangat mempengaruhi kualitas bunyi vokal. Misalnya seperti vokal I dalam kata si, itu memiliki lidah yang tinggi di mulut, sedangkan huruf A seperti di dalam kata satu, itu memiliki lidah yang lebih rendah. Yang kedua adalah bagian lidah yang dinaikkan. Bagian lidah yang dinaikkan atau diturunkan itu mempengaruhi vokal. Lidah yang dapat dinaikkan di bagian depan, tengah maupun belakang dalam mulut untuk menghasilkan berbagai bunyi vokal. Yang ketiga, bentuk bibir. Bentuk bibir juga sangat mempengaruhi kualitas bunyi vokal. Nah, ada 2 jenis bentuk bibir ya. Yang pertama bulat dan yang kedua adalah tidak bulat. Sebagai contoh, bunyi vokal U dalam kata kucing memiliki bibir yang bulat, sedangkan huruf E dalam kata meja memiliki bibir yang tidak bulat. Nah, bunyi vokal ini cenderung terbuka sehingga arus udara dapat mengalir dengan relatif bebas melalui saluran vokal. Konsonan di sisi lain melibatkan rintangan terhadap aliran udara. Ini bisa terjadi dengan menghalangi aliran udara dengan bibir, lidah, langit-langit, ataupun gigi. Nah, konsonan ini bisa mengubah kualitas bunyi bahasa dengan mengganggu aliran udara atau menghasilkan gesekan tertentu di dalam produksi bunyi tersebut. Nah, jadi perbedaan utama antara vokal dan konsonal adalah keberadaan atau ketiadaan rintangan terhadap aliran udara saat bunyi diucapkan. Kualitas bunyi vokal juga dipengaruhi oleh bentuk bibir. Misalnya pada vokal huruf A, bibir memiliki bentuk yang normal. Sementara pada vokal huruf U, bibir sedikit dimajukan dan berbentuk bulat. Untuk bunyi seperti I, bibir direntangkan ke samping sehingga bentuknya menjadi lebar. Dengan mempertimbangkan 3 faktor ini, bunyi vokal dapat memiliki karakteristik seperti tinggi dengan posisi lidah di depan dan bibir direntangkan. Contohnya adalah bunyi I atau tinggi. Dengan posisi lidah di bagian belakang dan bibir berbentuknya bulat seperti bunyi huruf U ya. Namun pembentukan bunyi konsonan melibatkan proses yang berbeda. Saat mengucapkan konsonan, 3 faktor utama memainkan peran. Keadaan pita suara, kontak, atau pendekatan berbagai organ bicara. Dan cara orgasme bicara ini bersentuhan atau berdekatan. Dalam sebagian besar bahasa, pita suara selalu rapat ketika melafalkan vokal. Namun, dalam pengucapan konsonan, posisi pita suara dapat bervariasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan kata lain, konsonan dapat dibagi menjadi bersuara atau tidak bersuara. Misalnya, huruf P dan T adalah contoh konsonan yang tidak bersuara. Sedangkan huruf B dan D adalah contoh konsonan yang bersuara. Alat ucap yang bersentuhan atau mendekat untuk membentuk bunyi bahasa dikenal sebagai artikulator. Ini termasuk bibir, gigi, gusi, lidah, langit-langit, dan uvula.
Daerah di mana dua artikulator bertemu disebut daerah artikulasi. Misalnya, ketika kedua bibir bersentuhan, daerah artikulasi ini dikenal sebagai bilabial. Karena bi berarti dua dan labial, berhubungan dengan bibir. Contoh bunyi yang menggunakan daerah artikulasi ini termasuk huruf P, B, dan M. Bila bibir bawah bersentuhan dengan ujung gigi atas, hasil bunyi disebut labiodental atau bibir dan gigi. Contoh dari ini adalah huruf F. Bunyi yang dikenal sebagai alveolar dibentuk ketika ujung lidah atau daun lidah menyentuh atau mendekati gusi. Contoh bunyi alveolar meliputi huruf T, huruf D, dan huruf S. Ketika bunyi dibentuk dengan ujung lidah menyentuh atau mendekati gigi depan atas, bunyi tersebut disebut dental. Ketika depan lidah bersentuhan dengan langit-langit keras, hasil bunyi disebut palatal. Contohnya adalah huruf C, huruf J, dan huruf Y. Ketika bagian belakang lidah menempel atau mendekati langit-langit lunak, bunyi yang dihasilkan adalah velar, seperti huruf K dan huruf G. Terakhir, ketika pita suara sangat rapat sehingga menghentikan aliran udara dari paru-paru, ini menghasilkan bunyi glotal atau hamzah. Contohnya pada bunyi glotal adalah pemisahan antara dua huruf A dalam kata saat. Cara di mana artikulator bersentuhan atau mendekati daerah artikulasi, serta cara di mana udara keluar dari mulut disebut sebagai cara artikulasi. Sebagai contoh adalah ketika kedua bibir, baik atas maupun bawah, tertutup rapat untuk menahan udara dari paru-paru, dan ufula menutup saluran menuju rongga hidung, kemudian bibir terbuka tiba-tiba. Ini akan menghasilkan bunyi huruf P dan huruf B. Jika kedua bibir tetap tertutup dan udara dilepaskan melalui rongga hidung, ini menghasilkan bunyi huruf M. Udara sering tidak sepenuhnya ditahan, tetapi sebagian dilewatkan melalui celah sempit. Contohnya bunyi huruf F dibentuk ketika bibir bawah bersentuhan dengan gigi, tetapi udara masih dapat keluar melalui celah yang ada. Bunyi huruf S dibentuk melalui cara artikulasi yang berbeda, yaitu dengan ujung lidah atau bagian depan daun lidah menempel pada gusi, memungkinkan udara untuk keluar melalui samping lidah dan menghasilkan bunyi desis. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa yang pertama adalah proses terbentuknya bunyi melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks. Dimulai dari getaran suatu benda. Nah, getaran ini dapat ditimbulkan oleh berbagai sumber, seperti pita suara yang saat bernyanyi, getaran udara akibat peledakan, atau vibrasi membran pada alat musik. Nah, getaran tersebut kemudian merambat ke dalam medium seperti udara, air, atau zat padat dalam bentuk gelombang longitudinal. Gelombang bunyi ini terdiri dari region kompresi dan rarefaksi yang merambat bergantian, membawa energi dari satu titik ke titik yang lainnya. Kedua, alat ucap manusia merupakan sistem kompleks yang memungkinkan manusia untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang menghasilkan bahasa. Sistem ini terdiri dari berbagai organ, mulai dari paru-paru sebagai sumber udara, pita suara untuk menghasilkan getaran,
hingga rongga mulut dan rongga hidung berfungsi untuk membentuk dan memodifikasi bunyi tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bunyi vokal dan bunyi konsonan. Berbeda dalam cara produksi dan karakteristik akustik. Dengan vokal memiliki aliran udara bebas dan konsonan memiliki hambatan atau penyempitan. Sobat Ujar, demikianlah materi episode ketiga kajian kebahasaan. Sekian materi dari saya Raka Ismaya undur diri. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Ujar. Ma, saya udah lulus, Ma. Saya pengen kuliah, Ma. Kuliah? Kuliah di mana? Kuliah kan mahal, Dek. Anak-anak ayo masuk. Dan mau lanjut kuliah di mana ya dengan biaya yang terjangkau? Mau kuliah dengan harga terjangkau dan fasilitas lengkap? Udah, tenang aja, jangan khawatir. Semua jawabannya ada di Universitas Pamulang. Ya, betul sekali. Universitas Pamulang solusinya. Bebas uang gedung dan uang semester bisa dicicil. Harga terjangkau, fasilitas terbaik. Selamat datang di Universitas Pamulang. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Program studi pendidikan guru sekolah dasar memiliki visi pada tahun 2025, yaitu menjadi program studi yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional dan dilandasi oleh nilai-nilai humanis dan religius. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Kunjungi Sekretariat PMB Unpam atau kunjungi website pmb.unpam.ac.id.